Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi, fisiologi, sistem sirkulasi, dan kardiovaskuler, melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Bahwasanya sistem sirkulasi dan kardiovaskuler ini terdiri dari 3 komponen, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Di mana untuk organ jantung sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang darah dan pembuluh darah. Darah merupakan alat transportasi utama di dalam sistem sirkulasi. Bahwasanya yang mengangkut zat dan gas di dalam tubuh kita itu adalah darah. Darah dikeluarkan dari jantung atau disebut dengan cardiac output ini sebanyak 5 liter, kemudian akan tersebar di seluruh organ-organ tubuh kita, diantaranya ada di otak sekitar 55 ml atau 0,7 liter per menit, itu sebanyak 14%, kemudian di jantung, balik ke di dalam jantung sendiri ada 4%, lalu di hepar dan juga di saluran pencernaan atau digestive tract sekitar 27%, yaitu sekitar 1,35 liter per menit untuk untuk alirannya ya. Kemudian di kidney atau di ginjal sekitar 20%, kemudian di otot ya, otot skeletal, otot rangka sekitar 21%, di kulit 5%, dan di tulang serta jaringan lainnya sekitar 9%. Darah tersusun dari 2 bagian yang disebut dengan sel darah dan juga plasma darah. Untuk sel darah ini ada 3 jenis yang disebut dengan sel darah merah atau eritrosit, ada juga sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga adalah keping darah atau trombosit. Sel darah merah atau eritrosit ini fungsinya utamanya adalah untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida serta zat-zat makanan yang dibutuhkan tubuh, ataupun juga zat-zat yang sudah tidak dipakai lagi oleh tubuh kita diangkut oleh sel darah merah. Kemudian sel darah merah ini banyak mengandung pigmen warna berupa protein hemoglobin atau Hb yang terdiri dari protein heme dan globin, di mana Hb ini yang nanti akan mengikat oksigen maupun karbon dioksida. Hemoglobin membutuhkan zat besi untuk bisa berfungsi dengan baik atau terbentuk dengan baik, sehingga orang yang kekurangan zat besi bisa menimbulkan anemia karena di situ hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga aktivitas daripada pengangkutan juga akan terganggu. Lalu yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, sel darah putih ini banyak berperan sebagai sistem imun untuk melawan infeksi atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Sel darah putih ada 2 jenis utama, yaitu leukosit yang bergranula dan leukosit yang tidak bergranula. Nah, untuk leukosit yang bergranula berarti di sini ada granula-granulanya yang di situ memproduksi cairan biasanya proteolitik atau histamin ya. Leukosit bergranula antara lain ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Sedangkan untuk leukosit yang tidak bergranula ini ada monosit dan limfosit. Bisa dilihat di sini untuk morfologi dari sel darah ya. Untuk eritrosit di sini bentuknya bulat bikonkav, jadi bulat kemudian cekung di bagian tengahnya. Kemudian untuk sel darah putih di sini ada 5 jenis. Untuk yang monosit ini bentuk nukleusnya, yang membedakan adalah ada tidaknya granula serta bentuk nukleusnya. Untuk monosit sendiri ada bentuk nukleusnya yaitu seperti kacang merah atau seperti ginjal. Kemudian limfosit ini bentuk inti selnya atau nukleusnya adalah bulat pejal. Kemudian untuk yang bergranula, leukosit bergranula, antara lain ada eosinofil. Eosinofil ini mempunyai 2 lobus nukleus, kemudian neutrofil ini ada 3 segmen ya. Kemudian yang basofil ini lebih banyak pada granulanya.
Untuk sel darah yang ketiga yaitu keping darah atau disebut juga trombosit. Keping darah ini berperan pada proses pembekuan darah dan mencegah terjadinya perdarahan melalui pembentukan benang-benang fibrin. Ya, keping darah berasal dari suatu sel yang disebut dengan megakariosit, di mana megakariosit ini ketika sudah matang keluar dari pabrik sel darah yaitu sumsum tulang ini akan pecah ya sehingga membentuk kepingan-kepingan sehingga sel darah ini disebut dengan keping darah atau trombosit. Nah, dalam fungsinya untuk pembekuan darah, trombosit ini nanti akan terinduksi oleh adanya suatu efek infeksi ataupun luka jaringan, kemudian nanti trombosit akan mendekat pada daerah luka, lalu trombosit ini nanti akan mengeluarkan enzim yang disebut dengan trombokinase, di mana trombokinase ini nanti akan berperan pada proses kaskade untuk pembekuan darah dan membentuk benang-benang fibrin sehingga terjadilah pembekuan darah dan penutupan luka. Lalu bagian darah yang kedua selain sel darah ini ada plasma darah ya. Plasma darah merupakan cairan berwarna kekuning-kuningan dan terdapat pada sel darah. Di dalamnya tersusun 55% cairan menyusun 55% darah ya. Jadi plasma darah ini 55% menyusun darah, 45%-nya berupa sel darah. Dan plasma darah ini mengandung 7% protein ya, protein darah. Di antaranya ada serum albumin, ada globulin, ada fibrinogen. Sisanya adalah zat-zat terlarut seperti glukosa, asam amino, ion, kemudian sisa-sisa metabolisme, vitamin ataupun hormon yang terlarut di dalam plasma darah. Serum ini adalah cairan darah yang tidak mengandung fibrinogen. Jadi cairan darah itu ada plasma darah. Kemudian ketika plasma darah kehilangan fibrinogennya atau trombositnya sudah tidak aktif lagi, maka ini disebut dengan serum. Ini adalah dinding sel, dinding pembuluh darah ya, yang di situ kita lihat di sini banyak sekali darah. Morfologi darahnya kita bisa lihat bahwasanya eritrosit ini bentuknya bulat, kemudian bikonkav atau cekung pada bagian tengahnya. Kemudian sel darah putih ukurannya lebih besar biasanya daripada sel darah merah dan ada 5 jenis dan biasanya memiliki inti sel. Kalau sel darah merah atau eritrosit tidak memiliki inti sel. Kemudian ada keping darah atau trombosit atau juga disebut dengan platelet. Ini bentuknya tidak beraturan dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan eritrosit maupun leukosit. Perbedaan ciri sel darah antara eritrosit, leukosit, dan trombosit. Jadi untuk tempat pembentukannya, eritrosit dan trombosit ini maupun leukosit ini sama-sama berasal dari sumsum tulang, terutama di sumsum tulang belakang. Ya. Kemudian kalau leukosit selain pada sumsum tulang, dia juga diproduksi oleh kelenjar limpa dan timus. Lalu untuk inti sel, kalau eritrosit tidak punya inti sel, sama dengan trombosit, sedangkan sel darah yang memiliki inti sel hanya pada sel darah putih atau leukosit. Kemudian untuk hemoglobin atau pigmen warna merah itu ada pada eritrosit, sehingga eritrosit berfungsi untuk pengangkutan karena Hb banyak berperan pada proses pengangkutan, sedangkan leukosit dan trombosit tidak memiliki hemoglobin. Untuk jumlahnya yang paling banyak di dalam tubuh kita itu adalah eritrosit sebanyak 4-5 juta sel per milimeter kubik. Kemudian dilanjutkan yang kedua adalah leukosit, itu ada 6-9 ribu sel per milimeter kubik. Kemudian yang ketiga baru trombosit yang kadarnya sekitar 200-4 ribu sel per milimeter kubik. Jadi kadar normal ini biasanya cukup menentukan kondisi kesehatan seseorang. Biasanya orang masuk rumah sakit ya banyak dicek darah lengkapnya itu terkait dengan kadar dari eritrosit, leukosit maupun trombosit itu sendiri. Kalau kurang dari normal maka biasanya banyak menimbulkan banyak menggambarkan satu gangguan di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan apabila kadarnya berlebihan ya.
Lalu dari segi bentuk, eritrosit tadi bulat bikonkav atau cekung pada bagian tengahnya, sedangkan leukosit itu bentuknya bulat dan bervariasi, dapat juga berubah-ubah. Lalu kalau trombosit ini tidak beraturan. Untuk lifetime atau waktu hidupnya, eritrosit ini yang sekitar 120 hari. Kalau leukosit ini antara 100 sampai 300 hari, sedangkan trombosit yang paling cepat ya waktu lifetime-nya yaitu 8 hari. Untuk fungsinya sendiri sudah dijelaskan tadi bahwa eritrosit lebih banyak pada pengangkutan ya, untuk pengangkutan zat maupun gas di dalam tubuh kita, sedangkan leukosit untuk sistem imun atau kekebalan tubuh dan trombosit untuk pembekuan darah. Tentang hemoglobin, jadi hemoglobin pada eritrosit ini peranannya adalah untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Selain itu juga dia juga bisa mengikat beberapa zat, contohnya pada glukosa. Ya, glukosa juga bisa diikat di hemoglobin. Ya. Sisa molekul hemoglobin ini akan dipecah menjadi pigmen empedu yang diekskresikan oleh hepar ke dalam empedu sebagai cairan empedu. Fungsi dari leukosit ini tadi secara umum yaitu untuk sistem kekebalan tubuh. Namun dalam hal ini karena bentuknya ada 5 ya, ada 5 jenis, maka masing-masing memiliki peranan yang berbeda-beda. Kalau monosit ini lebih banyak untuk fagositosis atau memakan sel bakteri ya. Bentuknya berupa makrofag. Sedangkan neutrofil ini lebih banyak juga sama berperan sebagai fagosit. Utamanya infeksi bakteri ya. Kalau eosinofil ini fagositik untuk parasit ya. Kemudian basofil ini untuk lebih banyak pada respon alergi, sedangkan untuk limfosit ini berperan pada infeksi terhadap virus ataupun tumor ya. Kemudian untuk pembekuan darah oleh trombosit ini fisiologi secara umum ya, jika jaringan tubuh kita terluka, maka trombosit ini nanti akan menuju ke daerah yang luka lalu mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim trombokinase ini akan mengubah protein protrombin menjadi trombin juga dengan bantuan kalsium, maka protrombin ini merupakan senyawa yang dibentuk di hati dengan bantuan vitamin K. Trombin baru akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Jadi ini skemanya untuk proses pembekuan darah. Jadi terjadinya pembekuan darah diawali dari trombosit yang diundang di daerah luka begitu, kemudian pecah, lalu dia pecah mengeluarkan enzim trombokinase yang merupakan salah satu faktor pembekuan darah. Kemudian trombokinase ini nanti akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin. Protrombin ini dihasilkan di hepar ya. Untuk menjadi trombin maka dia butuh aktivasi ataupun pengaktif enzim, yaitu ada kalsium dan juga vitamin K. Setelah terbentuk trombin ini nanti yang kemudian akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang kemudian nanti akan menyebabkan darah membeku dan tertutuplah luka. Untuk golongan darah manusia ini ada berbagai sistem. Yang paling banyak digunakan ini adalah sistem ABO. Jadi sistem ABO ini merupakan penggolongan darah berdasarkan ada tidaknya antigen atau disebut dengan agglutinogen dan juga antibodi atau agglutinin. Untuk golongan darah A ini biasanya dia memiliki antigen A dan antibodi B. Sedangkan golongan darah B itu memiliki antigen B tetapi antibodinya A. Kemudian golongan darah AB itu dia memiliki antigen AB dan tidak memiliki antibodi. Sedangkan untuk golongan darah O dia tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi A dan B. Nah, untuk sistem golongan darah ini didasarkan pada adanya suatu protein yang terdapat pada eritrosit, di mana anti-agglutinogen ini terdapat pada membran eritrosit. Untuk golongan darah A yang memiliki antigen A dan antibodi terhadap B, ini tidak bisa diberikan kepada golongan darah B. Kenapa? Karena dia memiliki antigen A, sedangkan golongan darah B memiliki antibodi terhadap
A. Sehingga nanti ketika ditransfusikan golongan darah A dan golongan darah B, maka terjadi aglutinasi. Ini suatu bentuk penolakan dari resipien yang mungkin golongan darahnya A mendapatkan golongan darah B. Untuk golongan darah AB ini cenderung dia berperan sebagai resipien universal karena dia memiliki antigen saja tetapi tidak ada antibodi. Jadi ketika dia ditransfusi dari golongan darah yang lain yaitu A, B maupun O, dia tidak mengalami penolakan. Dia tidak menimbulkan respon penolakan. Sedangkan golongan darah O kebalikannya, jadi dia tidak punya antigen tetapi adanya antibodi. Jadi ketika dia mendapatkan transfusi darah dari golongan darah lain seperti A, B ataupun AB, maka si pasien atau si resipien yang mendapatkannya itu akan menolak gitu ya, karena dia punya antibodi terhadap A, terhadap B maupun AB begitu. Jadi O ini lebih banyak memberikan bukan menerima. Sedangkan golongan darah lainnya ini ada sistem resus. Resus pada dasarnya merupakan salah satu antigen juga yang dimiliki oleh pada manusia. Resus ada positif, ada resus negatif ya. Resus negatif ini berarti darah yang di dalamnya di dalam eritrositnya ini tidak mengandung antigen resus, tetapi pada plasma darahnya mampu membentuk antibodi atau aglutinin resus. Apabila dua orang ayah dan ibu memiliki resus yang berbeda, maka ini nanti akan berpengaruh pada janin yang dilahirkan. Ketika darah golongan darah ibu berbeda dengan golongan darah janin, ini nanti akan menimbulkan masalah. Misalnya ibu memiliki resus positif, kemudian menikah dengan ayah yang resus negatif, maka ini akan bermasalah gitu. Nah, ibunya atau misalkan ibunya resus negatif, ayahnya resus positif, kemudian janinnya resus positif, maka di sini ada perbedaan antara golongan darah ibu dengan janin sehingga nanti akan timbul masalah. Si ibu nanti akan memproduksi antibodi yang akan melawan antigen pada janin. Hal ini akan menimbulkan terjadinya gangguan pada janin atau bahkan abortus atau keguguran. Untuk transfusi darah ini juga memperhatikan tadi yang saya jelaskan tentang aglutinin dan aglutinogen. Kalau golongan darah A diberikan pada golongan darah B, ini nanti akan menimbulkan aglutinasi. Sebab golongan darah A ini memiliki antigen A dan memiliki antibodi B. Ketika diberikan kepada golongan darah B yang memiliki antigen B dan antibodi A, maka akan terjadi penolakan berupa penggumpalan atau aglutinasi. Nah, yang kedua, komponen sirkulasi dan kardiovaskuler yaitu pembuluh darah atau vaskuler. Pembuluh darah ini merupakan bagian dari sistem sirkulasi yang fungsinya adalah membawa darah ke seluruh tubuh ya. Pembuluh darah ada 3 macam. Yang pertama adalah pembuluh arteri atau nadi, yang kedua adalah pembuluh bale atau vena, dan yang ketiga adalah pembuluh darah kecil atau disebut dengan kapiler. Pembuluh arteri ini biasanya membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh, sedangkan pembuluh darah bale itu membawa darah dari seluruh tubuh menuju ke jantung. Nah, ini bisa kita saksikan bahwa jantung itu masuk dan keluar pembuluh darah ya. Jadi pembuluh darah yang menuju jantung ini disebut dengan pembuluh darah bale, sedangkan pembuluh darah yang keluar dari jantung disebut dengan pembuluh darah arteri. Bisa kita lihat di sini yang warna biru ini adalah pembuluh darah bale atau vena ya. Pembuluh darah vena ini yang masuk ke dalam serambi itu adalah pembuluh vena besar yang disebut dengan vena cava superior. Sedangkan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang berwarna merah di sini adalah pembuluh arteri besar atau disebut dengan aorta. Nah, kita akan bahas satu persatu untuk pembuluh darah arteri atau nadi. Pembuluh darah arteri atau nadi ini adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung ya.
ya. Pembuluh darah ini terdiri dari pembuluh darah arteri besar yang disebut dengan aorta, kemudian pembuluh darah arteri, lalu yang lebih kecil lagi disebut arteriola. Nah, dari sisi histologisnya, struktur pembuluh darah itu antara lain ada endotelium. Endotelium ini merupakan merupakan dinding paling dalam dari pembuluh darah ya. Jadi kalau yang di tengah ini yang berupa rongga ini disebut dengan lumen, sedangkan dinding yang paling dalam dari pembuluh darah disebut dengan endotelium. Kemudian yang nomor 2 ini adalah membran basal. Kemudian yang ketiga adalah jaringan elastis. Lalu ada juga otot polos. Kemudian yang kelima ada jaringan elastis lagi. Jadi hijau. Kemudian di hijau ini adalah jaringan elastis. Lalu ada jaringan otot polos. Lalu jaringan elastis lagi. Nah, dengan adanya jaringan elastis ini memungkinkan pembuluh darah itu bisa melebar dan menyempit. Ya, melebar istilahnya disebut dengan vasodilatasi dan menyempit disebut dengan vasokonstriksi. Lalu juga ada jaringan konektif atau jaringan penghubung pada bagian terluar dari pembuluh darah. Nah, darah yang keluar dari jantung itu ada 2 jenis, yaitu arteri pulmonalis yang membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung menuju ke paru-paru, dan ada juga aorta. Aorta ini kaya oksigen membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Untuk pembuluh darah balik atau vena, ini pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung atau menuju ke jantung. Nah, vena seperti halnya arteri juga ada yang paling besar, sedang, dan kecil. Vena yang besar disebut dengan vena cava, kemudian yang sedang disebut vena, dan yang paling kecil disebut dengan venula. Untuk struktur dari pembuluh darah balik itu antara lain sama, ada lumen ya bagian tengahnya, kemudian ada katup. Nah, kalau di pembuluh darah balik ini banyak sekali katup supaya darah tidak kembali ke aliran sebelumnya ya. Jadi harus banyak katup. Sedangkan untuk arteri ini tidak, karena dia sudah ada energi dari pompa jantung. Lalu setelah katup ada endotelium juga, yaitu dinding terdalam dari pembuluh darah baik vena maupun arteri. Lalu ada membran basal, kemudian otot polos, dan jaringan konektif. Jika dibandingkan dengan pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena ini cenderung lebih tipis dibandingkan dengan pembuluh arteri, karena kerja pembuluh darah vena lebih ringan dibandingkan dengan pembuluh darah arteri yang kerjanya adalah membawa darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh sehingga lebih tebal, dan jaringan otot polosnya tadi ada 2 lapisan ya. Nah, di sepanjang pembuluh vena ini terdapat banyak sekali katup atau valvula semilunaris yang menyebabkan darah bisa mengalir ke satu arah ya. Lalu untuk jenis pembuluh darah balik yang melewati jantung, ini ada vena pulmonalis dan vena cava. Untuk vena pulmonalis ini membawa darah kaya oksigen masuk kembali ke serambi kiri jantung, itu dari paru-paru. Sedangkan yang dari seluruh tubuh yang membawa darah kaya CO2 itu masuk ke serambi kanan jantung, ada vena cava superior dan inferior. Kalau vena cava superior ini membawa darah dari tubuh bagian atas, sedangkan vena cava inferior itu membawa darah dari tubuh bagian bawah. Nah, ini adalah perbedaan pembuluh darah vena dan arteri. Kalau untuk dinding pembuluhnya ya, arteri itu lebih tebal ya, anak arteri atau nadi itu lebih tebal, sedangkan vena ataupun balik itu lebih tipis ya. Kalau untuk letaknya arteri atau nadi itu jauh dari permukaan ya, karena fungsinya yang sangat vital sehingga harus dilindungi ya, jadi dia ada terbenam di dalam jaringan. Sedangkan untuk vena itu terlihat dari permukaan kulit ya. Kemudian katup, kalau arteri hanya ada satu di pangkal aorta, yaitu pada arteri yang besar yang keluar langsung dari jantung, supaya tidak kembali ke jantung lagi harus ada katup di situ, yaitu katup aorta. Lalu untuk yang di vena, ini hampir di sepanjang pembuluh darah vena ada katup supaya darah mengalir pada satu arah.
Kalau arah alirannya tadi juga sudah sering disinggung, arteri keluar dari jantung, kalau vena menuju ke jantung. Untuk denyutnya arteri itu cenderung terasa, nadi atau arteri terasa, sedangkan vena tidak terasa. Untuk kandungan darahnya, kalau arteri itu kaya akan oksigen, terutama arteri yang keluar dari jantung atau aorta. Sedangkan yang vena itu banyak mengandung CO2. Kalau kondisi pembuluh darah ketika terluka di arteri atau nadi, ini darahnya akan memancar keluar, sedangkan vena hanya merembes. Ya. Kemudian untuk tekanan pembuluh darahnya, arteri atau nadi lebih kuat dibandingkan dengan vena ataupun pembuluh darah balik. Ini adalah perbandingan lapisan pada dinding arteri dan vena. Bisa kita lihat kalau arteri dan vena lebih tebal dan punya lapisan otot yang lebih banyak ya dibandingkan dengan vena atau arteri, dikarenakan kerja daripada arteri ini lebih berat, yaitu dia membawa darah ke seluruh tubuh, sedangkan vena itu membawa darah kembali ke jantung. Nah, pembuluh darah yang ketiga yaitu pembuluh darah kecil atau kapiler. Ini adalah percabangan-percabangan dari pembuluh darah arteri maupun vena. Kapiler darah ini dia yang langsung akan berhubungan dengan sel ya. Jadi oksigen yang dibawa darah kemudian nanti akan disalurkan ke sel, ini lewatnya kapiler darah. Kapiler darah menghubungkan arteriola dengan venula. Jadi pertemuan antara arteri dan vena ini juga di kapiler darah ya. Dinding kapiler darah ini tipis dan hanya setebal satu sel. Hal ini bertujuan untuk memudahkan resapan zat dari dan ke dalam sel. Kapiler merupakan tempat pertukaran zat antara darah dengan jaringan atau sel secara difusi, sehingga berhubungan langsung dengan sel. Nah, kapiler ini adalah gambaran kapiler. Jadi kapiler ini sangat tipis dan banyak sekali pori-porinya untuk bisa keluar zat-zat yang ada di darah itu ke sel ataupun jaringan. Aliran darah adalah jumlah darah yang mengalir melalui pembuluh darah, organ ataupun sirkulasi pada waktu tertentu. Jadi kalau kita urutkan mulai dari jantung, ini darah kan keluar dari jantung lewat aorta atau pembuluh darah arteri besar ya. Kemudian ke arteri, lalu ke arteriola, dia ke kapiler, masuk ke dalam sel, kemudian dari sel dia akan mengeluarkan zat sisanya ataupun darah akan kembali, kemudian masuk ke venula, lalu ke vena dan vena cava ya. Contohnya misalnya oksigen saja, zat oksigen. Darah yang mengandung kaya oksigen keluar dari jantung masuk ke aorta, lalu dari aorta ke arteri, arteri ke arteriola, lalu ke kapiler, kapiler ke sel. Di situ sel akan mendapatkan oksigen, kemudian terjadi metabolisme yang menghasilkan CO2, lalu CO2 akan masuk ke venula, venula ke vena, vena kembali ke vena cava superior, lalu ke serambi kanan jantung, di mana darah di situ mengandung kaya akan CO2 atau karbon dioksida ya. Ini mengingat peredaran darah kembali ya, berkaitan dengan jenis-jenis pembuluh darah ya. Nah, berikutnya adalah tekanan darah. Tekanan darah ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh darah pada dinding pembuluh darah di suatu area tertentu, biasanya dinyatakan dengan milimeter Hg. Nah, ini adalah perbandingan ya tebal tipisnya arteri, vena, dan juga kapiler ya. Untuk arteri ini diameternya sekitar 4 mm, arteriola 30 mikrometer, kapiler 8 mikrometer. Jadi sangat tipis sekali ya. Kemudian venula ada 20 mikrometer, lalu vena ini 5 mm. Nah, kemudian ini adalah pertemuan antara pembuluh darah nadi atau arteri dan vena ya, yang saya ceritakan tadi. Ada kapiler, kemudian dia ada sel. Nah, nanti di sini terjadi interaksi antara vena dan nadi melalui kapiler dan sel.
Nah, kita masuk ke tekanan darah tadi ya. Tekanan darah merupakan gaya yang ditimbulkan oleh darah pada dinding pembuluh darah di suatu area tertentu. Untuk pengaturannya ada pengaturan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk pengaturan tekanan darah jangka pendek ini melibatkan refleks neural susunan syaraf pusat dan regulasi curah jantung. Mekanisme ini bertujuan untuk mempertahankan tekanan darah pada pembuluh darah. Sedangkan untuk pengaturan tekanan darah jangka panjang, ini mengatur homeostasis sistem sirkulasi melalui sistem humoral endokrin dan juga parakrin vasoaktif yang melibatkan ginjal sebagai organ pengatur utama. Jadi tekanan darah ini juga tergantung dari organ-organ lainnya seperti kondisi jantung maupun ginjal. Nah, tekanan darah ini diatur oleh saraf otonom, saraf simpatik dan parasimpatik, ya, di mana saling berkebalikan ya fungsinya, sama seperti yang terjadi pada jantung. Kalau saraf simpatik ini nanti dia meningkatkan denyut jantung, maka saraf parasimpatik ini menurunkan denyut jantung. Sedangkan untuk di tekanan darah sendiri, kalau saraf simpatik menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, sedangkan parasimpatik itu vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kemudian saya ke regulasinya dulu ya. Jadi regulasi tekanan darah. Jadi yang mengatur tekanan darah itu ada diantaranya yang pertama pusat kontrol jantung di medula spinalis, yaitu bagian yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Kemudian refleks baroreseptor, ya, yaitu karotid dan aortik. Kalau kita lihat di gambar ini, karotid, sinus karotid dan baroreseptor, karotid dan arteri sinus yang disebut dengan baroreseptor ini ada di posisi ini ya. Nah, ini juga karotid dan aortik baroreseptor. Jadi posisinya di leher ya, bagian kanan terutama. Kemudian selain pusat kontrol di medula spinalis dan di baroreseptor, pengaturan tekanan darah juga diatur oleh ginjal terkait dengan volume darahnya dan juga oleh hipotalamus karena efek stres, dan nantinya juga akan mengatur adalah endokrin atau hormon ya. Untuk regulasi tekanan darah ini saya mulai pada kondisi misalkan tekanan darah sedang tinggi ya. Kalau tekanan darah tinggi, maka baroreseptor ini akan meningkat aktivitasnya sehingga nanti akan meningkatkan efek neuron sensorik ya, impuls akan berjalan melalui neuron sensorik. Kemudian pengaturan terjadi di medula oblongata ya, bukan medula spinalis tapi medula oblongata yang berkaitan dengan kardiovaskuler, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, dalam hal ini dalam pengaturan impuls saraf di jantung ya, ini terjadi dua hal. Yang pertama adalah simpatetiknya menurun, dan yang kedua adalah parasimpatetiknya meningkat ya. Jadi karena adanya kondisi stimulus tekanan darah tinggi, maka saraf simpatiknya menurun sebagai bentuk homeostasis atau menyeimbangkan kondisi tubuh, dan juga saraf parasimpatetiknya meningkat ya, yang nantinya akan tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Tetapi di sini saya bercerita tentang mekanismenya. Ketika saraf simpatetik menurun, maka yang terjadi adalah peningkatan reseptor alfa di sel otot ya, sel otot dinding arteri. Nah, yang menyebabkan terjadinya vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Kemudian efek penurunan simpatetik, saraf simpatik maupun peningkatan parasimpatik, penurunan ya simpatik ini selain berpengaruh pada pelebaran pembuluh darah, juga menyebabkan terjadinya penurunan kontraksi otot jantung ya.
Nah, penurunan kontraksi otot jantung ini juga diimbangi dengan aktivitas pada S-anode yang dapat menurunkan irama jantung. Ketika kontraksi otot jantung dan irama jantung menurun, maka menyebabkan cardiac output atau darah yang keluar dari paru-paru juga menurun, gitu ya. Nah, kondisi vasodilatasi ini akan menyebabkan terjadinya tahanan pada perifer itu menurun ya. Dengan adanya pelebaran pembuluh darah, kemudian tahanan perifer menurun, lalu curah jantung menurun ya, atau darah yang keluar dari jantung menurun, ini menyebabkan tekanan darah menjadi menurun. Nah, ini. Nah, sedangkan efek daripada saraf parasimpatetik yang naik, dia akan meningkatkan ACH, kemudian juga akan menyebabkan S-anode menurunkan iramanya. Nah, sehingga terjadilah penurunan cardiac output yang pada akhirnya juga akan menurunkan tekanan darah. Jadi tekanan darah yang menurun juga akan menjadi feedback negatif bagi tekanan darah yang meningkat tadi, sehingga di sini terjadi homeostasis. Nah, dari diagram ini kita tahu bahwa yang menentukan tekanan darah itu antara lain satu, melebar atau menyempitnya pembuluh darah, atau kita sebut dengan tahanan vaskuler. Kalau vasodilatasi, maka tekanan darah cenderung akan turun atau terjadi hipotensi. Kalau terjadi vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, maka yang terjadi adalah peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Yang kedua yang berpengaruh adalah cardiac output atau keluaran daripada pompa jantung ya, darah yang dikeluarkan oleh jantung. Kalau volume darah meningkat ya atau tinggi, atau cardiac output itu tinggi, maka tekanan darah juga akan tinggi. Nah, seperti ilustrasinya adalah selang misalnya ya, selang kalau kita menyiram bunga seperti itu ya. Nah, ilustrasinya adalah selang yang berisi air ya. Jadi yang mempengaruhi tekanan daripada air yang keluar dari selang itu ada dua. Yang pertama adalah tekanan pada selang itu sendiri. Kalau dia dipersempit begitu dengan tangan, maka yang terjadi adalah tekanan makin tinggi. Nah, ini terjadi kalau vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah, maka alirannya makin kencang ya, terjadilah hipertensi. Tapi kalau kita biarkan selang itu ya, maka tekanannya akan berkurang. Sama seperti darah. Kalau terjadi pelebaran pembuluh darah, vasodilatasi ya, pembuluh darah itu dibiarkan melar begitu, maka aliran darahnya justru akan rendah, tekanan darahnya akan rendah. Begitu juga faktor yang kedua, yaitu cardiac output. Cardiac output ini diilustrasikan sebagai banyaknya air yang melewati pembuluh darah, banyaknya air yang melewati selang ya. Semakin banyak air yang melewati selang, maka semakin tinggi tekanannya. Semakin sedikit air yang melewati selang, maka tekanannya juga makin rendah ya, nggak banter begitu ya. Sama seperti di darah, kalau cardiac outputnya itu tinggi, darahnya yang keluar dari jantung yang dipompa itu banyak, maka yang terjadi adalah tekanan darah tinggi. Tapi kalau cardiac outputnya rendah ya, aliran darah dari jantung rendah, maka terjadilah penurunan tekanan darah seperti itu. Kemudian saya menuju ke faktor-faktor yang mempengaruhi main arterial blood pressure. Ini tadi sudah ya, mulai dari volume darah, kemudian tahanan vaskuler atau vasodilatasi, vasokonstriksi, kemudian juga cardiac output. Nah, jadi tekanan darah dan kesimpulan daripada regulasi tekanan darah ya, bahwasanya tekanan darah dipengaruhi tadi yang pertama curah jantung atau darah yang keluar dari jantung, dan tahanan perifer atau melebar dan menyempitnya pembuluh darah. Nah, ini kalau curah jantungnya tinggi dan tahanan perifernya menyempit, maka terjadilah hipertensi.
Sebaliknya kalau curah jantungnya rendah dan juga tahanan perifernya rendah atau melebar pembuluh darahnya, maka terjadilah hipotensi. Kemudian yang mempengaruhi curah jantung maupun tahanan perifer ini berbagai macam ya, mulai dari kondisi genetik ya, asupan makanan, kemudian stres, obesitas atau bahan-bahan yang berasal dari endotel ini juga banyak yang mempengaruhi tekanan darah ya. Nah, misalnya saya ke salah satu aktivitas saja ya, misalnya stres. Kondisi stres ini akan memicu penurunan permukaan filtrasi pada pembuluh darah, kemudian aktivitas saraf yang berlebihan, dan terjadinya peningkatan renin dan angiotensin ya. Renin dan angiotensin ini merupakan hormon yang diproduksi oleh ginjal ya. Nanti ketika reninnya tinggi, maka terjadilah peningkatan konstriksi atau penyempitan pada pembuluh darah, dan penyempitan pembuluh darah ini terjadilah tahanan perifer yang akan meningkatkan tekanan darah. Jadi kalau reninnya tinggi, maka tekanan darahnya juga akan ikut tinggi. Seperti itu. Kemudian pengatur tekanan darah ya, ada zat vasokonstriksi dan vasodilatasi. Kalau vasokonstriktor ini zat yang menyebabkan vasokonstriksi seperti beberapa hormon ya di dalam tubuh kita, yaitu norepinefrin dan epinefrin, juga angiotensin, vasopresin dan endotelin. Ini menyebabkan vasokonstriksi. Begitu juga renin, angiotensin tadi ya. Kemudian zat vasodilator yang fungsinya adalah memperlebar pembuluh darah, ini ada bradikinin dan histamin ya kalau di dalam tubuh sendiri. Sedangkan senyawa vasokonstriktor dari makanan itu yang banyak kita kenal adalah natrium, yang garam ya, atau garam. Ini sebagai vasokonstriktor. Selain itu juga kafein ya, punya efek vasokonstriktor yang bisa meningkatkan tekanan darah. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan darah dan pembuluh darah. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.